Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kembali bisa duduk untuk bertalabul ilmi setelah melaksanakan kewajiban Allah salat subuh berjamaah. Sebagai faedah pagi hari kita akan membahas tentang tanggal 27 Ramadan. Ada apa dengan 27 Ramadan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ketika kita membahas malam Lailatul Qadar, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menjelaskan kepada kita bahwa Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir Ramadan. Ini disepakati. Kemudian menjadi polemik para ulama tentang kapan tanggalnya. Apakah Lailatul Qadar itu ditentukan tanggalnya ataukah tidak? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan para ulama banyak yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu jatuh di tanggal 27 Ramadan. Lalu apa dalil mereka? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama, hadis yang sangat masyhur, hadis daripada Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Dan Ubay ibn Ka'ab ini ma'ruf di zaman Rasul adalah pakar Quran. Satu di antara sahabat yang diberikan rekomendasi Nabi untuk diambil Qurannya. Bahkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, dialah yang menjadi imam salat tarawih selama 1 bulan full. Dan Umar tidak memilih sahabat yang lainnya. Bahkan dialah satu-satunya sahabat yang disebut-sebut namanya di langit. Ketika kita bicara tentang asbab nuzul surah Al-Bayyinah, artinya Ubay ibn Ka'ab ini ma'ruf dari kalangan para sahabat, dia adalah pakar dari Quran. La Ubay ibn Ka'ab ini, beliau menceritakan bahwa ditanyakan kepada dia tentang pendapat seorang sahabat namanya Abdullah ibn Mas'ud. Jadi ada seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, termasuk as-sabiqun al-awwalun juga, dan pakar Quran juga. Jadi dikatakan kepada Ubay ibn Ka'ab, inna akhaka ibna Mas'udin yaqul man yaqumil haula yusib lailatal qadri. Wahai Ubay, sesungguhnya saudaramu, ya saudara se-Islam maksudnya, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, pernah mengatakan, barang siapa yang menghidupkan salat malam dalam 1 tahun, maka dipastikan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Maka Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, rahimallah arada an yattakilan nas amma innahu qad alima annaha fi Ramadan wa annaha fil ashril awakhir wa annaha lailatus sab'i wa ishrin. Maka Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan,
semoga Allah merahmati Abdullah ibn Mas'ud. Ucapan beliau ini supaya manusia mereka tidak tawakal dengan tanggal tertentu, tidak menambatkan hati mereka dengan tanggal tertentu. Makanya beliau mengucapkan kalimat umum. Maka Ubay ibn Ka'ab mengatakan, sungguh sudah kita ketahui bahwa Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Lailatul Qadar itu ada di 10 akhir Ramadan. Dan Lailatul Qadar itu ada di tanggal 27 Ramadan. Kemudian Ubay bersumpah bahwa Lailatul Qadar itu jatuh di tanggal 27. Kemudian setelah dia bersumpah bahwa Lailatul Qadar itu ada di tanggal 27, jadi ada yang kemudian bertanya kepada dia, "Ya Abal Mundhir," ini kunyah daripada Ubay, "wahai Aba Mundhir, bil alamati au bil ayat, engkau menentukan tanggal Lailatul Qadar itu 27 itu apakah karena ada tanda-tandanya ataukah karena ada ayat Al-Quran yang menjelaskannya?" Maka Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an mengatakan, "Akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaha tatlu' yawma idzin la syi'a laha." Kata Ubay ibn Ka'ab telah menghabarkan kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di malam tanggal 27 itu, hari itu maka matahari seperti bulan, tidak ada cahaya. Dari sini kita tahu bahwa yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar di tanggal 27 bahkan sampai bersumpah adalah seorang sahabat namanya Ubay ibn Ka'ab. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua, pendapat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ma'ruf turjumanul Quran, yang didoakan Nabi SAW sewaktu bayi, Allahumma allimhu fid din, Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wila. Ya Allah, cerdaskan anak ini dalam agamanya dan pakarkan dia terhadap tafsir. Doa Nabi SAW menjadi kenyataan. Abdullah ibn Abbas menjadi sayyidu ahli tafsir, dia pemimpinnya ahli tafsir. Kalau antum membaca tafsir apapun, maka akan antum dapati banyak perkataan Abdullah ibn Mas'ud yang dinukilkan para ulama tafsir. Satu hari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu memanggil para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fasa'alahum an Lailatul Qadri. Umar pun bertanya soal Lailatul Qadar. Maka para sahabat pun mereka sepakat annaha fil ashril awakhir. Mereka mengatakan, wahai Amirul Mukminin, Lailatul Qadar itu ada di 10 akhir Ramadan. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, "Inilah a'lam, sungguh aku tahu Lailatul Qadar itu kapan." Jadi Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh aku tahu kapan Lailatul Qadar itu. Kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu an mengatakan, ayyu lailatinhi, kalau begitu malam tanggal berapa Lailatul Qadar itu wahai Ibn Abbas? Fakultu, maka Abdullah ibn Abbas mengatakan, sabi'atun tamdi au sabi'atun tabqa. Lailatul Qadar itu ada di angka 7, artinya 27 dari 10 akhir Ramadan. Maka Umar radhiyallahu an mengatakan, min aina alimta dzalik, bagaimana kau tahu bahwa Lailatul Qadar itu ada di tanggal 27? Maka Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, bukankah Allah menciptakan 7 lapis bumi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Kemudian ketika Allah menciptakan hari, jumlahnya ada 7. Kemudian juga
Kata beliau, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia juga min sab'in, dari 7. Kemudian ketika mensyariatkan tawaf juga 7 putaran. Ketika sa'i juga 7 putaran. Artinya ada di angka 7. Dan Ramadan itu kan dibagi 3. Ada 10 awal, ada 10 tengah, ada 10 akhir. Berarti angka 7 di 10 akhir itu jatuh di tanggal 27 Ramadan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, sadaqta, kau benar. Ini dalil yang kedua, bahwa di antara sahabat yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu ada di tanggal 27 adalah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Jadi pertama Ubay ibn Ka'ab, yang kedua Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian kita ambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iltamisuha fil ashril awakhir. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Iltamisuha fil ashril awakhir, yakni Lailatul Qadri. Fa in dha'ufa ahadukum aw ajaza fala yughallabanna ala sab'il bawaqi. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Namun jika ia ditimpa keletihan, maka janganlah dikalahkan pada 7 malam yang tersisa. Arti 7 malam yang tersisa di sini maksudnya tanggal 27. Ini juga diantara dalil langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu ada di tanggal 27. Ini juga diantara dalilnya. Kemudian juga yang keempat, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, tadzakarna Lailatul Qadri inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu, kata Abu Hurairah, di zaman Rasul berbincang-bincang soal Lailatul Qadar. Faqala, maka Nabi mengatakan, ayyukum yadhkuru hina tala'al qamaru wa huwa mithlu shikki jafna. Siapa di antara kalian yang tahu ketika bulan itu tampak dan tampaknya seperti separuh nampan? Jadi Rasul mengatakan, siapa di antara kalian yang tahu tanggal ketika bulan itu bentuknya separuh nampan? Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Dikatakan oleh Abul Hasan atau Abul Husain Al-Farisi rahimahullahu taala, beliau mengatakan maksudnya bulan yang separuh nampan itu ai Lailatus Sab'i wa Ishrin, maksudnya tanggal 27 Ramadan. Ini secara dalil ikhwan bahwa Lailatul Qadar itu jatuh di tanggal 7 Ramadan. Baik kalau kita melihat ayat Al-Quran, ya, ayat Al-Quran surah Al-Qadar. Kalau antum hitung surah Al-Qadar itu dari kalimat inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr, terus sampai hiya hatta matla'il fajr. Itu kalau kita hitung jumlah kalimat dalam surah Al-Qadar itu semuanya ada 30 kalimat. Jadi surah Al-Qadar itu semuanya ada 30 kalimat. Dan di angka 27-nya ada pada kalimat hiya. Kan ada kalimat hiya hatta matla'il fajr. Apa kalimat hiya? Maksudnya hiya ini dhamir. Dhamir ke mana? Kata ganti ke mana? Kata ganti kepada Lailatul Qadar. Jadi dalam kalimat 27 dalam surah Al-Qadar itu ada dalam kalimat hiya, dan itu kembali kepada Lailatul Qadar. Ini juga di antara dalil. Kemudian kalau kita mengacu kepada Al-Quran, Allah menyebut Lailatul Qadar berapa kali? Dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr 1, wa ma adraka ma lailatul qadr 2, lailatul qadri khairu min alfi syahrin 3,
Berarti Allah menyebut kalimat Lailatul Qadar itu 3 kali. Kita jumlah hurufnya, kita jumlah huruf Lailatul Qadar. Lailatul, lam 1, ya 2, lam 3, tak marbutah 4. Itu disebut Lailatul, berarti 4 huruf. Kemudian Al-Qadar, alif, lam, qad, qaf, dal, ra, berarti 9 kan? Saya ulangi, lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, alif, lam, qaf, dal, ra, berarti semua ada 9. Lailatul Qadar itu ada 9 huruf. 9 kali 3 berapa? 9 kali 3 27. Berarti Lailatul Qadar ada di angka 27. Ini juga di antara pendalilannya. Makanya kebanyakan para ulama mereka berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu ada di angka 27. Itu baik secara dalil dari hadis ataupun dari Al-Quranul Karim. Sekarang kita berada di tanggal 25, besok 26, berarti lusa 27. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi para ulama mengatakan yang rajih wallahu a'lam, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwa Lailatul Qadar itu tidak bisa ditentukan tanggalnya. Kenapa demikian? Karena ada hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW hendak diberitahu tanggalnya atau memberitahu tanggalnya karena mendapatkan wahyu dari Allah, kemudian Rasul lupa gara-gara ada 2 orang yang sedang bertengkar di masjid. Kemudian Nabi SAW berusaha melerai 2 orang itu sampai akhirnya berdamai. Ketika sudah berdamai, Rasul lupa menyampaikan. Dari sini kata para ulama, gara-gara dosa mengangkat suara di atas suara Nabi, akhirnya Allah angkat pengetahuan tentang kapan Lailatul Qadar. Tapi yang jelas Lailatul Qadar itu ada. Karena disayangkan ada seorang tokoh di negeri kita ini, sayangkan sekali, dia berfatwa sembarangan dan mengatakan Lailatul Qadar itu sudah ada katanya. Dan itu viral di YouTube. Lailatul Qadar itu sudah tidak ada, berdalil dengan hadis ini. Hadis ini bukan mengangkat Lailatul Qadar secara mutlak. Hadis ini bicara tentang mengangkat pengetahuan tanggal berapanya, bukan dihilangkan Lailatul Qadarnya. Lailatul Qadar itu ada, tetapi tanggal berapanya itulah yang kemudian dilupakan tadi. Kenapa demikian? Karena hadis-hadis yang banyak sekali menjelaskan tentang perintah Nabi SAW untuk mencari Lailatul Qadar. Seperti Nabi mengatakan, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan Lailatul Qadri. Kata Nabi SAW, carilah Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan. Dan Al-Quran juga mengatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairu min alfi syahr. Maka tokoh ini mengambil pendapat yang tidak masyhur dan menyelisih dalil. Dia akan mendustakan Al-Quran dan mendustakan hadis Nabi SAW. Saya tidak sebutkan orangnya, untuk cari aja di YouTube. Tapi yang jelas bahwa dia sudah berfatwa dengan fatwa serampangan yang menyelisih banyak pendapat para ulama dan juga menyelisih dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Semoga Allah berikan hidayah kepada orang ini. Tapi yang jelas kata Syekh Utsaimin kembali, bahwa pendapat yang kuat bahwa Lailatul Qadar itu tidak bisa ditentukan dengan tanggal. Kata beliau, saya akan sebutkan kata-katanya, was-sahih annaha tantakilu fatakunu aman lailata 21 wa aman lailata 29 wa aman lailata 25 wa aman lailata 24 wa hakadha. Kata Syekh Utsaimin, dan yang benar bahwa Lailatul Qadar itu akan berpindah-pindah setiap tahunnya.
Boleh jadi tahun ini tanggal 21, tahun depan tanggal 23, tahun depan tanggal 25, tahun depan tanggal 27. Kenapa kemudian dirahasiakan? Kenapa tidak disebutkan tanggalnya saja? Ulama mengatakan dirahasiakannya Lailatul Qadar itu supaya kita ada ijtihad, kesungguhan mencarinya. Sebab kalau seandainya sudah ditentukan tanggal 27 umpamanya, antum tenang-tenang saja mulai tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 26 kan? Tunggu aja 27. Nanti kalau tanggal 27 saya habiskan satu malam, dosa saya hilang. Karena orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu ikhwan, itu sama dengan orang yang haji. Maksudnya apa sama dengan orang yang haji? Nabi SAW mengatakan ketika bicara soal haji, man hajjal baita walam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumin waladathu ummuh. Barang siapa yang haji, dia tidak mengeluarkan kata-kata kotor, dia tidak melakukan kefasikan, pulang maka dia seperti bayi yang dilahirkan. Artinya tidak ada dosa bayi yang dilahirkan. Lah Lailatul Qadar juga sama. Orang yang mendapatkannya sama dengan orang yang pulang dari haji. Karena Rasul yang mengatakan, man qama Lailatul Qadri, man qama Lailatul Qadrin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar penuh dengan iman, yakin dengan syariatnya, yakin dengan kewajibannya untuk mencarinya, wahtisaban dan ihtisab, mencari pahala, ikhlas karena Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, keluar dari Lailatul Qadar saja tidak punya dosa dia. Jadi memang keutamanya luar biasa kan. Jadi kalau ditentukan tanggal 27 ya sudah, tunggu sajalah kan gitu. Dari tanggal 1 sampai tanggal 26 tidur aja toh. Nanti 27-nya baru antum hidupkan malam, besoknya sudah tak punya dosa. Itulah yang kemudian kata para ulama, supaya kenapa dirahasiakan Lailatul Qadar ini, supaya kita persiapan sungguh-sungguh dalam mencarinya. Tetapi karena ada yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar juga jatuh di tanggal 27 seperti pendapat Ubay bin Ka'ab, pendapat Abdullah bin Abbas, kemudian Rasul sendiri mengatakan seperti itu, walaupun riwayatnya banyak kan, riwayat tentang tanggal-tanggal itu banyak. Ya kita berharap jangan sampai tanggal 27 itu terlewatkan begitu saja. Siapa tahu bahwa yang berpendapat Lailatul Qadar itu itulah yang benar, itulah yang kuat kan begitu. Karena ini kebanyakan para ulama berpendapat seperti ini. Maka sekarang kita ada waktu untuk melewati tanggal 27 ini. Persiapkan dari sekarang, gunakan waktu, tenaga, biaya kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar di tanggal 27 Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.